Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seram yang akan membuat malam kalian semakin mencekam. Jadi, siapkan diri kalian, matikan lampu, dan pastikan kalian tidak sendirian saat mendengarkan cerita ini. Karena, siapa tahu, ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Dan inilah ceritanya. Gunung Kawi, sebuah gunung yang selalu dibalut kabut tebal, menyimpan berbagai cerita mistis yang sudah mengakar di kalangan masyarakat sekitar. Tidak sedikit yang percaya bahwa tempat itu menjadi rumah bagi kekuatan-kekuatan gaib yang dapat mengabulkan permintaan manusia. Namun, segala keinginan selalu datang dengan harga, dan harga itu seringkali lebih mahal dari yang dapat dibayangkan. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, seorang pemuda bernama Arga tengah dirundung masalah besar. Usaha keluarga yang diwariskan oleh ayahnya, sebuah penggilingan padi, terancam bangkrut. Hutang menumpuk, sementara tanah mereka hampir disita oleh rentenir. Malam itu, Arga duduk di tepi sungai, memandang air yang mengalir perlahan, seolah mencari jawaban di tengah desakan hidup yang menghimpitnya. "Tolonglah, siapapun yang mendengar, aku butuh keajaiban," gumam Arga pelan, nyaris tanpa harapan. Desa itu memang sering dihantui cerita tentang Gunung Kawi. Ada desas-desus bahwa seseorang dapat membuat perjanjian dengan penghuni gaib di sana. Orang-orang menyebutnya perjanjian darah. Namun, tak seorang pun tahu pasti kebenarannya. Hanya kabar burung yang menyelimuti desa itu selama puluhan tahun. Saat Arga merenung, suara langkah terdengar dari belakangnya. Ia menoleh dan mendapati seorang pria tua dengan wajah tirus dan mata yang tampak kosong. Pak Dirman, tetua desa, berdiri di sana dengan tongkat kayu di tangannya. "Banyak orang datang ke sungai ini dengan beban berat di hati," ujar Pak Dirman, suaranya serak. "Tapi ada jalan, kalau kau berani." Arga memandang pria tua itu dengan dahi berkerut. "Apa maksud Bapak?" Pak Dirman mendekat, matanya menatap tajam ke arah Arga. "Gunung Kawi, tempat di mana keinginan dapat terwujud. Tapi ingat, setiap keinginan memiliki harga, dan harga itu darahmu sendiri." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Arga berdiri. Ia sudah sering mendengar cerita tentang perjanjian itu, tetapi mendengarnya langsung dari mulut seseorang seperti Pak Dirman terasa berbeda. "Bagaimana caranya?" tanya Arga, suaranya bergetar antara penasaran dan takut. Pak Dirman tersenyum tipis, seolah puas dengan pertanyaan itu. "Kau harus mendaki Gunung Kawi. Di puncaknya ada sebuah pohon tua yang disebut pohon perjanjian. Di sana, kau akan bertemu dengan penjaga tempat itu. Tawarkan darahmu dan nyatakan keinginanmu. Tapi ingat, jangan pernah mundur setelah kau mulai." Arga terdiam. Sebagian dirinya ingin mengabaikan cerita itu, tetapi bagian lain yang lebih desperado merasa tak punya pilihan lain. Ia tahu ini bisa menjadi satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan keluarganya. Malam itu, setelah berdebat dengan dirinya sendiri, Arga memutuskan untuk melakukannya. Ia mempersiapkan perbekalan seadanya, lampu minyak, pisau kecil, dan sebotol air. Ia tahu perjalanan ke Gunung Kawi bukanlah hal yang mudah. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Arga memulai pendakiannya. Udara dingin menusuk kulitnya dan kabut tebal menyelimuti seluruh jalan setapak. Tidak ada suara selain langkah kakinya yang berat di atas tanah lembab. Saat ia semakin tinggi, kabut terasa semakin pekat, seperti selimut tebal yang menelan seluruh dunianya. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan halus yang datang dari segala arah. "Arga." Pemuda itu berhenti sejenak, matanya melotot tajam ke sekeliling. Ia merasa namanya dipanggil, tetapi tidak ada siapapun di sana. Suara itu terus berulang, semakin dekat, seperti dihembuskan tepat di telinganya. "Arga, kau datang ya?"
Ia mempercepat langkahnya, mencoba mengabaikan suara-suara itu. Tapi semakin jauh ia melangkah, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Beberapa kali ia merasa bayangan hitam melintas di sudut matanya, tetapi setiap kali ia menoleh, tak ada apa-apa di sana. Akhirnya, ia sampai di sebuah dataran yang dipenuhi pohon-pohon tua dengan cabang-cabang yang menyerupai tangan melengkung. Di tengah dataran itu, berdiri sebuah pohon besar dengan batang hitam pekat dan akar yang menjalar ke segala arah. Pohon itu tampak tua, lebih tua dari apapun yang pernah Arga lihat sebelumnya. Pohon perjanjian, bisiknya. Arga mendekat dengan hati-hati, langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya mundur. Namun, ia tahu ia tidak boleh berhenti. Ia harus menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Saat ia mencapai pohon itu, kabut di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap, dan udara di sekitarnya berubah dingin membeku. Dari balik pohon, muncul sesosok makhluk tinggi dengan tubuh kurus dan wajah yang nyaris tak berbentuk. Matanya merah menyala, dan suaranya terdengar seperti gemuruh dari kedalaman bumi. "Siapa yang berani datang ke hadapanku?" tanyanya. Suaranya menggema. Arga gemetar, tetapi ia mencoba mengumpulkan keberanian. Aku datang untuk meminta bantuan." Makhluk itu tersenyum tipis, memperlihatkan deretan gigi tajam yang membuat Arga ingin berlari. "Bantuan? Tidak ada yang gratis di dunia ini, anak manusia. Kau tahu harga yang harus kau bayar?" Arga mengangguk pelan. "Aku siap, aku akan memberikan darahku." Makhluk itu tertawa, suara tawanya memenuhi udara seperti guntur yang menggelegar. "Bagus, sangat bagus. Tapi ingat, darah adalah ikatan. Sekali kau memberikan darahmu, tidak ada jalan untuk kembali." Arga mengangguk lagi, kali ini lebih yakin. "Aku tahu, aku akan melakukannya." Makhluk itu mengangkat tangannya, dan akar-akar pohon mulai bergerak, melilit tubuh Arga. Sebuah duri tajam muncul dari akar itu, mengarah langsung ke pergelangan tangannya. "Katakan keinginanmu, anak manusia, dan bayar dengan darahmu." Arga menelan ludah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku ingin kekayaan. Aku ingin menyelamatkan keluargaku dari kehancuran." Duri itu menancap di pergelangan tangannya, dan darah segar mengalir ke akar pohon. Pohon itu bergetar, dan suara makhluk itu berubah menjadi tawa menyeramkan. "Permintaanmu telah diterima, tapi ingat, kau telah terikat. Hutang darahmu harus dilunasi, cepat atau lambat." Setelah perjanjian itu selesai, tubuh Arga terasa lemah. Ia terjatuh di hadapan pohon tua, sementara makhluk penjaga itu lenyap di balik kabut, meninggalkan suara tawa yang menggema di udara. Darah dari luka di pergelangan tangannya masih menetes, namun rasa sakitnya mulai hilang. Arga menatap luka itu, yang kini membentuk simbol aneh seperti lingkaran dengan garis-garis menyerupai akar pohon. Ada sensasi hangat di simbol tersebut, seolah-olah darahnya telah berubah menjadi sesuatu yang berbeda. "Sudah selesai," gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, jauh di lubuk hati, ia tahu sesuatu yang lebih besar telah dimulai. Dengan langkah gontai, Arga meninggalkan pohon perjanjian. Kabut terasa semakin tebal, dan udara di sekitarnya dingin menusuk tulang. Beberapa kali ia merasa bayangan hitam melintas di tepi penglihatannya. Namun setiap kali ia menoleh, hanya keheningan yang menyambutnya. Setelah berjam-jam berjalan, ia akhirnya tiba kembali di kaki gunung saat senja mulai turun. Desa tampak seperti biasa, sunyi dengan cahaya lampu dari rumah-rumah penduduk yang remang-remang. Namun, Arga merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika ia masuk ke rumah, ibunya menyambutnya dengan wajah cemas. "Arga, kau kemana saja? Kau tidak pulang semalaman." Arga menghindari tatapan ibunya dan hanya menjawab singkat, "Aku berjalan-jalan, Bu. Butuh waktu untuk berpikir."
Ibunya mendesah panjang, namun tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu Arga sedang memikul beban berat dan mungkin butuh waktu untuk menyendiri. Namun, hal aneh mulai terjadi sejak malam itu. Keesokan paginya, ketika Arga bangun, ia menemukan segepok uang di bawah bantalnya. Uang itu tebal dan terbungkus rapi, dengan jumlah yang lebih dari cukup untuk melunasi semua hutang keluarganya. Dari mana ini datangnya? Pikir Arga dengan bingung. Ia tidak ingat membawa uang sebanyak itu. Tapi dalam hati, ia tahu ini pasti berkaitan dengan perjanjian yang telah ia buat. Tanpa membuang waktu, Arga segera menemui ibunya dan menunjukkan uang itu. "Bu, kita tidak perlu khawatir lagi. Kita bisa melunasi hutang-hutang kita." Mata ibunya membesar, hampir tidak percaya. "Arga, dari mana kau mendapatkan uang ini? Apa kau melakukan sesuatu yang berbahaya?" Arga menggeleng dengan cepat. "Tidak, Bu. Aku hanya menemukan jalan keluar." Meski merasa ada sesuatu yang janggal, ibunya tidak bertanya lebih jauh. Mereka segera menggunakan uang itu untuk melunasi hutang kepada rentenir, dan usaha penggilingan padi keluarga kembali berjalan seperti biasa. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu setelahnya, hal-hal aneh mulai terjadi. Dimulai dengan mimpi-mimpi buruk yang menghantui Arga setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu berada di tengah hutan gelap, dikelilingi oleh bayangan-bayangan dengan mata merah menyala. Bayangan itu berbisik, memanggil namanya dengan suara yang menyeramkan. "Arga, waktumu hampir tiba." Setiap kali ia terbangun, simbol di pergelangan tangannya terasa berdenyut-denyut seperti luka yang baru saja terbuka. Rasa takut mulai merayapi dirinya, namun ia mencoba mengabaikannya. Namun, mimpi buruk itu hanyalah awal dari semua keganjilan. Suatu malam, saat ia sedang duduk di teras rumah, Arga mendengar suara langkah kaki di luar. Suara itu terdengar seperti seseorang yang berjalan di atas kerikil, namun tidak ada siapapun di sana. Ia mencoba mengintip ke dalam kegelapan, namun hanya kabut tipis yang menyelimuti malam. "Siapa di sana?" serunya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, namun suara itu terus mendekat, semakin lama semakin keras. Hingga akhirnya sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala muncul di tengah kabut. Arga terperanjat, tubuhnya membeku. Ia mengenali sosok itu, penjaga pohon perjanjian. "Sudah waktunya, Arga." Suara makhluk itu terdengar seperti gemuruh. "Waktu untuk apa?" tanya Arga dengan panik. "Aku sudah mendapatkan yang aku minta." Makhluk itu tersenyum dingin. "Kau lupa, manusia bodoh. Semua keinginan memiliki harga, dan harga itu adalah darahmu." "Tidak, aku sudah membayarnya saat di pohon itu." Makhluk itu tertawa, suaranya menggema di udara. "Itu hanyalah awal, Arga. Hutang darah tidak selesai hanya dengan setetes darah. Kau telah mengikatkan dirimu pada kami, dan sekarang kau milik kami." Sebelum Arga sempat menjawab, makhluk itu menghilang, meninggalkan suara tawa yang menggema di telinganya. Hari-hari berikutnya, Arga hidup dalam ketakutan. Ia merasa selalu diawasi, baik siang maupun malam. Suara-suara aneh sering terdengar di rumah, seperti bisikan atau langkah kaki di tengah malam. Bahkan, beberapa kali ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Puncaknya terjadi ketika salah satu tetangga, Pak Wiryo, ditemukan tewas di tengah sawah dengan tubuh yang terkoyak-koyak. Desa menjadi gempar, dan banyak yang percaya ini adalah ulah makhluk halus. Namun, Arga tahu ini bukan kebetulan. Ia merasa kematian itu berkaitan dengan perjanjian yang ia buat. Ketakutan mulai berubah menjadi paranoia. Arga hampir tidak pernah keluar rumah, dan ia semakin jarang berbicara dengan ibunya. Dalam keheningan malam, ia sering mendengar suara-suara itu lagi, memanggil namanya dengan nada yang semakin mendesak. "Arga, waktumu sudah habis." Pada akhirnya, Arga menyadari bahwa ia tidak bisa menghindar selamanya. Ia harus menghadapi apapun yang menunggunya, meskipun itu berarti kembali ke Gunung Kawi.
Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk mendaki gunung itu sekali lagi, berharap menemukan jawaban atau cara untuk membebaskan dirinya dari perjanjian tersebut. Namun, ia tidak tahu bahwa perjalanan kali ini akan membawanya lebih jauh ke dalam kegelapan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan Arga kembali ke Gunung Kawi adalah perjalanan yang sunyi dan penuh ketegangan. Kabut tebal yang dulu menyelimuti jalan setapak terasa lebih berat, seperti selimut gelap yang menekan napasnya. Kali ini tidak ada keraguan dalam langkahnya. Arga tahu, jika ia tidak menemukan cara untuk membebaskan diri, kematian atau nasib yang lebih buruk akan menjadi akhirnya. Di setiap langkah, suara-suara bisikan yang pernah ia dengar semakin jelas. Namanya dipanggil dari segala arah, dengan nada yang seolah-olah berisi ejekan dan ancaman. Arga, kau tidak bisa lari. Arga, waktunya sudah tiba. Kakinya membawa dia semakin dalam ke hutan, melewati pohon-pohon tua yang berdiri seperti penjaga gelap. Hatinya berdebar setiap kali bayangan hitam melintas di tepi penglihatannya. Kali ini, ia tidak mencoba melawan rasa takut itu. Ia membiarkannya menuntun langkahnya, karena ia tahu bahwa rasa takut inilah yang akan membawanya ke akar permasalahan. Saat malam jatuh, Arga tiba di dataran tempat pohon perjanjian berdiri. Pohon itu tampak lebih besar dari sebelumnya, dengan akar-akar yang menjalar seperti ular raksasa. Cabang-cabangnya tampak seperti tangan yang melambai, mengundang Arga untuk mendekat. Namun kali ini suasananya jauh lebih mencekam. Kabut di sekitarnya tidak lagi putih, melainkan merah gelap, seperti darah yang bercampur dengan udara. Bau anyir memenuhi hidungnya, membuat perutnya mual. Di depan pohon itu, sosok tinggi kurus dengan mata merah menyala muncul kembali. Penjaga pohon perjanjian, dengan senyumnya yang menyeramkan, menatap langsung ke arah Arga. "Kau kembali, anak manusia," kata makhluk itu. Suaranya menggema seperti guntur. "Apakah kau siap untuk menyerahkan dirimu sepenuhnya?" Arga mengepalkan tangannya, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku datang untuk mencari jawaban. Aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan." Penjaga itu tertawa keras, suaranya mengguncang udara. "Perlawanan? Kau sudah menjadi milik kami sejak kau pertama kali membuat perjanjian itu. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk mengubah takdirmu. Tapi aku tidak pernah tahu bahwa ini akan terjadi. Aku hanya ingin menyelamatkan keluargaku," teriak Arga. Makhluk itu melangkah maju, mendekatkan wajahnya yang menyeramkan ke Arga. "Kau tahu sejak awal bahwa setiap keinginan memiliki harga, dan sekarang kau harus membayar harga itu dengan nyawamu." Arga mundur beberapa langkah, tetapi simbol di pergelangan tangannya mulai berdenyut-denyut. Rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya berlutut di hadapan pohon. "Ada cara lain," bisik makhluk itu. Suaranya berubah menjadi nada yang lebih halus namun tetap mematikan. "Apa maksudmu?" tanya Arga dengan suara serak. "Serahkan jiwa lain sebagai pengganti," jawab makhluk itu. "Bawa seseorang ke sini, seseorang yang kau cintai atau kau benci. Biarkan darah mereka membayar hutangmu, maka kau akan bebas." Arga tertegun. Tawaran itu seperti pedang bermata dua. Ia bisa menyelamatkan dirinya, tetapi itu berarti mengorbankan nyawa orang lain. Mungkin seseorang yang tidak bersalah. Saat ia kembali ke desa, tawaran itu terus menghantui pikirannya. Wajah ibunya muncul dalam bayangannya, begitu pula wajah teman-teman dan tetangga yang ia kenal sejak kecil. Apakah ia cukup kejam untuk mengorbankan salah satu dari mereka demi menyelamatkan dirinya sendiri? Malam itu suara-suara bisikan kembali datang, tetapi kali ini lebih jelas. "Pilihlah, siapa yang akan kau korbankan? Waktumu semakin sedikit, Arga." Arga mencoba melawan suara-suara itu, tetapi ia merasa dirinya semakin lemah. Simbol di pergelangan tangannya terus berdenyut, seperti detak jam yang menghitung mundur waktu yang tersisa. Ketika pagi tiba, ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Ia tidak bisa membiarkan dirinya dihancurkan oleh makhluk itu tanpa berusaha mencari jalan lain. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Pak Dirman,
tetua desa yang pertama kali memberi petunjuk tentang Gunung Kawi. Meskipun ia ragu bahwa Pak Dirman tahu lebih banyak, Arga merasa tidak punya pilihan lain. Pak Dirman mendengarkan cerita Arga dengan serius. Wajahnya yang keriput semakin suram saat mendengar detail perjanjiannya. Setelah Arga selesai, Pak Dirman menghela napas panjang. "Kau telah melakukan kesalahan besar, Arga," katanya pelan. "Tapi mungkin masih ada harapan." "Apa maksud Bapak?" tanya Arga dengan nada putus asa. Pohon perjanjian itu adalah tempat di mana roh-roh kuno bersemayam. Mereka adalah makhluk yang sangat kuat, tetapi mereka juga memiliki kelemahan, jawab Pak Dirman. "Ada ritual kuno yang bisa memutuskan ikatan darahmu dengan mereka, tetapi itu sangat berbahaya." Arga langsung duduk tegak. "Aku akan melakukannya, apapun risikonya, aku harus mencoba." Pak Dirman memandangnya dengan tatapan berat. "Ritual itu membutuhkan keberanian luar biasa, karena kau harus menghadapi makhluk itu langsung. Kau harus mempersembahkan sesuatu yang lebih berharga daripada darah, jiwa, dan tekadmu. Jika kau gagal, mereka tidak hanya akan mengambil nyawamu, tetapi juga menghancurkan apapun yang kau cintai." Dengan bimbingan Pak Dirman, Arga mempersiapkan dirinya untuk ritual itu. Ia membawa sesaji berupa bunga, dupa, dan kain putih yang telah direndam dalam air suci. Malam itu, ia kembali mendaki Gunung Kawi, kali ini dengan tekad yang membara di dadanya. Saat ia tiba di pohon perjanjian, kabut merah kembali menyelimuti sekitarnya. Penjaga itu sudah menunggu, dengan senyum menyeramkan yang terpampang di wajahnya. "Kau kembali lagi, anak manusia," kata makhluk itu. "Apakah kau sudah memilih siapa yang akan kau korbankan?" Arga menggeleng. "Aku tidak akan mengorbankan siapapun, aku akan melawanmu." Makhluk itu tertawa keras, suara tawanya mengguncang tanah di bawah kaki Arga. "Melawan? Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, anak manusia. Kau hanyalah debu di hadapan kekuatan kami." Namun Arga tidak gentar. Ia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Pak Dirman dengan suara yang gemetar tetapi penuh keyakinan. Dupa yang ia bakar mengeluarkan asap putih yang perlahan-lahan membungkus pohon itu. Makhluk itu menggeram, matanya yang merah menyala semakin terang. "Berhenti, kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Namun Arga terus melantunkan mantra itu, meskipun tubuhnya mulai terasa lemah. Simbol di pergelangan tangannya membara, tetapi ia menahan rasa sakit itu. Tiba-tiba, akar-akar pohon mulai bergerak, mencoba melilit tubuh Arga. Namun, asap putih dari dupa itu menahan mereka, menciptakan jarak antara Arga dan pohon. Dengan sisa-sisa tenaganya, Arga mengangkat kain putih yang telah direndam dalam air suci dan menempelkannya pada simbol di pergelangan tangannya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi ia terus melawan. Makhluk itu menjerit, suara jeritanya seperti ribuan orang yang berteriak bersamaan. Pohon itu mulai bergetar hebat, cabang-cabangnya patah, dan akar-akarnya mulai layu. Dalam sekejap, kabut merah menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Makhluk itu lenyap, bersama dengan simbol di pergelangan tangan Arga. Arga terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa lemah, tetapi hatinya lega. Ia tahu bahwa perjanjian itu telah diputuskan, dan ia akhirnya bebas. Saat Arga kembali ke desa, ia disambut dengan pelukan hangat dari ibunya. Meski tubuhnya penuh luka dan rasa lelah, ia merasa seperti beban berat telah diangkat dari pundaknya. Namun, ia tidak pernah melupakan pengalaman itu. Ia tahu bahwa Gunung Kawi masih menyimpan rahasia-rahasia gelap, dan ia bersumpah untuk tidak pernah kembali ke sana. Hidupnya kembali normal, tetapi bayangan perjanjian darah itu tetap menjadi pelajaran berharga, bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki harga yang harus dibayar, dan tidak semua keinginan sepadan dengan pengorbanan yang diminta.